Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, bertintakan kejujuran, berbukukan keadilan, bermahkotakan kasih sayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menurunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, yang tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara hamba dan Tuhannya, tetapi juga mensyarah realitas kehidupan, termasuk budaya, tradisi, dan peradaban manusia. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah ilahiyah yang tidak hanya menguatkan akidah dan ibadah, tetapi juga menyempurnakan struktur sosial dan akhlak manusia dalam bingkai peradaban yang berkeadaban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita hidup di zaman yang sangat luar biasa. Segala sesuatu menjadi cepat, segala sesuatu menjadi mudah. Namun sayangnya, tidak semua kemudahan itu berbanding lurus dengan penguatan iman. Mari kita cermati realitas hari ini. Banyak generasi muda yang lebih mengenal budaya luar daripada khasanah budayanya sendiri. Lebih bangga mengikuti tren daripada menjaga identitas dan tradisi. Lebih sibuk memperindah penampilan namun abai dalam memperkuat keimanan. Dan tanpa kita sadari, ketika budaya mulai ditinggalkan, maka pada saat bersamaan iman pun mulai mengalami degradasi secara perlahan. Maka dari itu tergugah hati saya untuk menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Generasi Muda Penjaga Budaya, Penguat Keimanan dalam Arus Perubahan Zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita menelaah Al-Quran secara lebih mendalam, maka kita akan menemukan bahwa Islam bukan sekedar agama ritual, melainkan sebuah sistem kehidupan komprehensif yang hadir untuk membimbing manusia dalam setiap dimensi kehidupannya. Imam Asy-Syaitibi dalam Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan demi menjaga kemaslahatan manusia, baik dalam aspek agama, akal, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Yang artinya Islam tidak diturunkan untuk menjauhkan manusia dari realitas kehidupannya, tapi justru mengarahkannya menuju kehidupan yang bernilai dan bermakna. Islam hadir sebagai agama yang meluruskan, menyaring, dan menyempurnakan nilai-nilai kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ju'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 7 halaman 383 dijelaskan bahwa keberagaman budaya dan suku merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala agar manusia saling mengenal, agar manusia saling memahami dan membangun hubungan yang harmonis. Dari ayat tadi dapat kita pahami bahwa keberagaman budaya bukanlah alasan untuk saling menjauh, tapi justru ruang untuk saling menghargai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah kearifan lokal yang kita miliki hari ini. Budaya gotong royong, budaya tolong menolong, budaya saling menghormati, budaya musyawarah. Semua itu bukan sekedar tradisi yang diwariskan secara turun-menurun, namun lebih dari itu, yang merupakan manifestasi konkret dari nilai Islam yang hidup dan membumi dalam realitas sosial masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa inti dari ajaran Islam adalah menyempurnakan akhlak manusia. Maka ketika budaya mengajarkan penghormatan kepada orang tua, kepedulian sosial, dan kebersamaan, sesungguhnya budaya tersebut sedang menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial. Namun sayang seribu sayang hadirin, realitas hari ini menunjukkan bahwa budaya mulai dianggap usang, tradisi mulai ditinggalkan, dan generasi muda mulai kehilangan orientasi nilai. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan lahir generasi yang unggul secara intelektual namun rapuh secara spiritual, modern secara tampilan namun miskin nilai, terhubung oleh dunia namun terputus oleh nilai-nilai ilahiyah. Lantas pertanyaannya, apakah kita akan menjadi bagian dari masalah? Atau justru sebaliknya? Terdapat 3 peran strategis generasi muda dalam menyempurnakan budaya dan memperkuat keimanan. Pertama, menjaga budaya yang sejalan dengan nilai keislaman. Yang perlu kita hindari bukanlah budayanya, tapi nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, mengintegrasikan budaya dalam nilai keimanan. Karena ketika budaya dipadukan oleh nilai keimanan, maka akan lahir masyarakat yang tidak hanya maju secara sosial, tetapi kuat secara spiritual. Dan yang ketiga, mengaktualisasikan dakwah secara kontekstual. Generasi muda hari ini harus dapat memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah, mengemasnya secara kreatif, dan menjadi teladan dalam kehidupan nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan jika generasi muda hari ini kokoh dalam keimanannya, bangga terhadap budayanya, dan luhur dalam akhlaknya, maka akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi dapat menjadi penjaga nilai dan penyeimbang peradaban. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang tidak hanya hidup pada zamannya, tetapi juga memberikan arah, makna, dan kontribusi nyata bagi peradaban manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur ma qala wa tanzur man qala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.